Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Berkahi majelis ini ya Allah. Bukakan hati yang tertutup, cahayai hati yang gelap, lapangkan hati yang sempit, sembuhkan hati kami yang berpenyakit. Lindungi dari niat yang salah ya Allah. Lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Harus minta tolong kepada Allah karena Allah sudah janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Aku kabulkan doa orang-orang yang meminta. Taqabbal minna taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Ini pertemuan pertama sesudah Idul Fitri ya. Kemana nih jamaah? Masih liburan? Harus cari 1001 alasan berbaik sangka. Mungkin sudah niat tapi lupa jadwal. Mungkin sudah berangkat tapi belum sampai, mungkin sedang nolong orang di jalan. Yang paling enak dalam hidup adalah mencari 1001 alasan berbaik sangka kepada saudara yang beriman. Masya Allah. Baik, sekarang 163. Mengulang dulu 161 ya, biasanya kita mengulang. Fadhol Ustaz. 161 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafid bi isyraqi nahari basd. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mungkin engkau mendapat karunia ilmu makrifat pada saat gelapnya kesedihan. Apa-apa yang tidak engkau dapatkan pada saat terangnya nikmat kesenangan. Kamu tidak mengetahui yang manakah yang lebih dekat bagimu manfaat keuntungannya. Ya, kenapa doa pernikahan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kok seperti yang tidak apa sih doa pernikahan? Kalau ke undangan jangan fokus kepada doa ya. Kalau perkara makanan itu mau udah titik-titik. Kenapa doa berkahnya 2 kali? Semoga Allah memberikan kepadamu, semoga Allah memberikan keberkahan atasmu. Yang saya dapatkan ilmunya karena rumah tangga itu tidak akan selamanya dalam kesenangan. Pasti ada saat-saat susah. Nah, dalam kesenangan ada keberkahan, dalam kesusahan ada keberkahan. Berapa banyak orang yang dalam kesusahan bisa dekat dengan Allah dan berapa banyak yang dalam kesenangan jadi lupa ke Allah. Betul? Ada yang di penjara 17 juz sekarang. Ini tidak di penjara. Tegang jadinya takut di penjara ya. Ibu kan dengar
Ada yang di penjara, ditangkap, kemudian sekarang sudah 16-17 juz. Jadi di penjara tidak selalu identik buruk. Yang buruk itu adalah yang di penjara cinta dunia, di penjara nafsu, di penjara syahwat, diperbudak oleh amarah, itu yang celaka. Termasuk di penjara cinta. Hati-hati, cinta ke orang bisa membuat pudarnya cinta ke Allah. Makanya jangan bangga, Pak, kalau istri mengatakan, wahai suamiku, engkau adalah segala-galanya bagiku. Musyrik, hadirin. Itu istri bakal nyusahkan. Jangan bangga, engkau bagiku bagai cahaya. Enggak. Cahaya mah senter ya. Bang, saya mencintaimu karena Allah. Maaf, saya tidak bisa habis-habisan mencintaimu karena pencipta saya adalah Allah. Yang mengurus diri saya setiap saat adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya bagi saya juga Allah. Yang punya sorga adalah Allah. Abang, ladang amal saja. Jadi saya minta maaf kalau cintanya sekedar untuk ladang amal. Oh, kalau punya istri seperti itu, susah. Biasanya istri yang begitu kalau lebih mengenal Allah daripada mengenal suaminya. Makanya jangan suka suudon terhadap kepahitan. Ya, berapa banyak istri yang jadi dekat dengan Allah sesudah ada kepahitan dalam keluarga. Benar atau benar? Berterima kasihlah Bu kepada yang jadi kompetitor, yang sudah membuat ibu jadi menjerit kepada Allah. Ya Allah, kalau nggak ada lawannya, nggak ada kawan, nggak ada saudaranya, ada kurang jeritan. Apa Bapak jangan memanfaatkan ceramah saya untuk kepentingan pribadi, Pak. Berapa banyak yang ditimpa sakit. Iya, saya ada seorang jamaah yang sakit cuci darah. Beliau bersyukur sekali dengan cuci darah. Saya tahu diri saya seperti apa ketika saya sehat. Jauh dari Allah. Sekarang saya cuci darah. Setiap hari saya datang melihat. Setiap saya cuci darah, saya lihat kawan-kawan saya bergiliran meninggal. Jadi dari ke waktu-waktu saya lebih menyiapkan diri. Kalau saya siap meninggal. Beliau bersyukur. Dan sekarang sudah meninggal. Setiap jam 2 itu miss call. 2:04 miss call. Suatu saat 2 kali miss callnya. Pagi miss call, jam 9 pagi miss call. Saya tanya, kok 2 kali? Ternyata jam 9 pagi yang miss call anaknya. Dengan HP ibunya, karena ibunya sudah meninggal. Jam 7 pagi. Saya berharap tidak ada lagi miss call jam 2 dari beliau ya. Jangan buruk sangka. Dalilnya Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu, ya. Begitu. Jangan suudon kepada kepahitan. Ditipu baik atau buruk? Tegang. Nyebut buruk takut salah. Nyebut baik takut pulang dari sini ketipu. Digigit anjing baik atau buruk? Takut salah. Nyebut buruk takut ketahuan blow-onnya. Nyebut baik takut terkabul. Tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banyak polisi. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah aman ya Pak. Aman ya. Terima kasih Pak. Tidak ada satupun yang datang ke sini kecuali Allah yang menggerakkan. Semua makhluk ciptaan Allah, semua makhluk dalam genggaman Allah, tidak akan terjadi apapun tanpa izin Allah. Yang kita cari izin Allah atau ridho Allah? Ridho Allah. Pencurian izin Allah bukan? Pencurian izin Allah bukan? Izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Makanya dibalas, ada balasannya karena dosanya. Alhamdulillah. Kita berharap pertemuan ini bukan hanya izin, tapi juga ridho Allah. Ditipu baik atau buruk? Tergantung. Tergantung bagaimana menyikapinya. Ya, kan setiap soal itu lulus atau tidak lulus bukan soalnya yang bahaya, tapi jawabannya. Iya kan? Orang tidak lulus ujian kan bukan karena soal. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Yang pasti buruk adalah menipu. Jelas? Ditipu belum tentu buruk. Mungkin dengan ditipu itulah kita bisa menyadari dosa-dosa kita waktu nipu orang dulu. Disakiti orang kita bisa tobat. Oh iya ini buah dari kezoliman saya nih. Tapi kalau kita nipu udah pasti jelek itu. Karena itu sebuah kemungkaran. Dihina orang baik atau buruk? Tergantung. Buka HP suami boleh atau tidak? Boleh terus ini teh. Coba acungkan jamaah yang baru datang hari ini, Cung. Ini nyebut boleh ya. Karena yang sudah pernah datang, pernah dengar ceramahnya. Boleh atau tidak Bu buka HP suami? Tergantung. Kalau disuruh oleh suami, Bu tolong bukakan HP saya, maka itu amal soleh. Tapi kalau suami tidur pulas, karena dikasih antimo 2 butir oleh ibu, kemudian ibu mengendap-endap, membuka HP suami, nah ini ada kemungkinan kemungkaran. Gak usah, dan gak akan selesai. Dengan kita mau menyelesaikan masalah itu harus dengan cara-cara yang disukai Allah. Apa dalilnya? Wala tajassasu. Surat Al-Hujurat ayat 12. Jangan suka buka-buka, mengorek-ngorek aib, kecuali polisi ya. Coba kalau polisi nggak meriksa gimana? Tapi tujuannya apa Pak? Ya, kalau tujuannya menegakkan keadilan, amal soleh. Tapi kalau selain itu tujuannya mengorek-ngorek, ini bisa jadi dosa. Jaksa juga nggak apa-apa, karena saudara jaksa coba sebutkan kesalahan terdakwa. Tidak bisa Pak Hakim, dosa dong sayang. Itu niatnya menegakkan keadilan. Boleh? Nah kembali ke yang tadi, jadi dalam penipuan, kepahitan, sakit, dilukai hati kita, dalam suasana yang gak enak, boleh jadi di sana menemukan banyaknya keyakinan kepada Allah. Saya Pak, maaf ya, zaman dipuji, tahu kan waktu itu ya, dengan zaman dicaci, demi Allah Pak, hati ini lebih yakin ke Allah ketika dengan caci maki. Karena waktu dipuji itu kan enak menurut nafsu. Kalau enak menurut nafsu tuh nagih hadirin. Dipuji cenderung kita lupa siapa diri kita, lebih percaya ke omongan orang. Kayak kita kentut bau, semua orang ngomong harum. Kita jadi percaya tuh. Oh iya gitu harum. Anggrek loh. Oh iya. Nah giliran ada yang nyebut, kok itu bau karbit? Kamu ini nggak benar hidungnya. Karena udah kemakan oleh pujian orang. Makanya bahaya sekali. Dipuji, dikagumi, dihormati, diperlakukan spesial. Itu ada kecenderungan orang tidak bisa jujur melihat siapa dirinya. Makanya udahlah nggak usah pengen jadi gubernur Pak. 1, siapa yang mau nyalonin ya. 2, siapa yang milih.
Nah, diam aja gitu ya, tobat. Nah, hadirin, jangan berburuk sangka kepada kepahitan. Ketika dihina, dicaci, dimaki, kita bisa evaluasi diri. Oh, ternyata penghinaan orang lebih sederhana dibanding kehinaan yang Allah tutupi. Jadinya bersyukur. Kalau orang sibuk dengan topeng, dihina, sakit hati. Kalau kita sibuk dengan keyakinan, dihina, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena penghinaan kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang ditutupi oleh Allah. Benar? Saudara belum nyobain sih dihina kayak saya ya. Saya kan udah nyobain 7 tahun dihina. Tapi ada penghinaannya juga nggak ada apa-apanya. Dan itu aja. Si Agim nikah lagi. Itu kan bukan penghinaan. Itu fakta ya. Tenang Bu, tenang Bu. Jangan banyak komentar ya. Mesti terkabul. Nah begitulah hadirin. Makanya jangan buruk sangka kepada kepahitan. Wah itu pilkada nggak kepilih. Boleh jadi itu yang terbaik. Daripada kepilih, nggak kuat iman, korupsi, ditangkap aib. Betul? Makanya nggak penting kepilih nggak kepilih itu. Yang penting mah jadi dekat dengan Allah. Ini polisi di kantor musim mutasi, bilangin ke teman-teman tenang, mutasi bukan mutilasi ya. Kalau jabatan ini baik bagi dunia akhirat saya silakan, kalau nggak baik jangan. Karena belum tentu kita kuat terhadap kelapangan. Betul? Ya udah. Ya Bu? Ibu? Apa yang tadi ya? Gitu cara ngejawab yang sederhana. Apa yang tadi? Apa yang tadi itu? Ya itu yang dijelaskan. Baik, nomor 162 dilewat. Ini mah sesuka saya ya hadirin ya. Yang kira-kira saya susah menjelaskan, saya nggak bahas. Dan tidak wajib. 164. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun yakshifu laka bihi an atharihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi. Nur cahaya yang dicapai dengan panca indera menerangkan bagimu bekas-bekas perbuatan Allah yang berupa benda. Sebaliknya nur iman, keyakinan dapat menunjukkan padamu hakikat sifat-sifat Allah. Begini, ketika dompet hilang, mata kepada copet. Kalau hati kecopet juga, mata lihat saya dompet ini copet, terus hati sibuk dengan memikirkan copet, oh pasti gelisah. Tapi mata ke makhluk, hati ke pencipta. Kenapa saya ditakdirkan kecopetan? Orang banyak, satu bis ada 100 orang. Kenapa saya yang kecopetan? Apa nih? Kehendak Allah kenapa menimpa saya? Evaluasi diri. Oh iya, saya memang jarang sedekah. Kalaupun sedekah cuma 1.000. Padahal WC umum sudah 2.000. Waktu itu bayar 1.000 ke toilet. Nggak dikasih pinjam gayung, derita. Ini yang begini nih yang bisa naik derajat itu. Mata ke makhluk, hati ke penciptanya. Anak susah sholat, dibangunin. Mata ke anak, hati ke Allah. Karena mata tuh hanya bisa lihat ciptaan, hatilah yang melihat penciptanya. Melihat itu dalam tanda kutip ya, karena kita tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Pegang ke anak tangan, nak bangun. Hati, ya Allah, ini adalah anak milikmu, ciptaanmu, titipanmu. Jadikan anak ini anak yang soleh ya Allah. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah lihat tangan membangunkan anak,
Allah tahu hati kita mengingat Dia. Allah tahu mulut kita berdoa. Mana yang lebih hebat dibanding dengan yang bangun, sholat. Ih, kenapa sih kamu nggak sholat? Bu, teman saya jarang sholat, lembut, baik, sopan. Ibu rajin sholat, marah-marah terus. Jangan-jangan sholat yang bikin marah-marah gitu. Hati-hati hadirin. Bisa jadi salah tuh ngedidik anak dengan melotot terus. Ya nggak, sholat. Sholat ternyata bikin galak. Ini persis seperti tempe yang di penjara. Ya. Masih ingat? Hasil penelitian kan ternyata makan tempe itu membuat orang emosional. Iya, penjara 2 kamar. Ini kasih tempe, ini kasih sate. Besoknya ini kasih tempe, ini kasih daging ayam. Besoknya ini kasih tempe, ini dikasih gepuk. Ternyata ini yang pemarah hadirin ya. Tempe lagi gitu. Nggak ada kaitan dengan ceramah, tenang Pak. Hadirin, lanjut. Jadi, kalau telat nyambungnya hati ke Allah, mata hanya ke makhluk, itu yang bikin galau. Ibu cemburu dengan suami. Hati ke suami terus, nggak ke Allah. Galau. Harusnya mata ke suami, hati ke Allah. Ya Allah, ini suami saya, ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu setiap saat. Lahir batinnya ada dalam kekuasaanmu. Engkau yang membulak-balik setiap hati. Saya la haula wala quwata illa billah. Tolong ya Allah suami saya. Tolong ya Allah. Sambil ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Ampuni saya ya Allah. Engkau tahu saya belum jadi istri yang baik. Hati saya kotor. Saya belum jadi penyejuk. Saya belum bisa mendidik keturunan dengan benar. Ampun. Allah lihat tidak tuh? Jawab hadirin mumpung gampang. Lihat tidak? Bandingkan dengan istri yang diam-diam. Ternyata passwordnya jempol, enggak ini jempol kelingking, hadirin kaki yang capek bu, capek hadirin. Kalau enggak ngandelin Allah tuh capek. Makanya andalkan Allah. Lihat suami tidur di samping teh. Kalau ibu ya jadi wanita, istri gitu, doain ya Rob, ampuni suami ini. Dulu gak gini-gini amat, nggak usah ngomong gitu hadirin ya. Dulu mah ganteng nih suami, kenapa jadi peot begini? Atuh bu, udah bukan cuma suami yang robah, ibu juga ya kan? Tenang hadirin, tenang. Sama Pak, kalau jadi suami juga, mata ke istri, hati ke Allah. Ya Allah, Engkau titipkan muslimah ini. Berikan saya kemampuan menjadi contoh, membimbing agar tauhidnya kuat, agar bisa jadi ahli sorga. Gitu. Itu kan amanah. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati istri, nggak bisa. Allah yang ngebulak-balik. Apa kemak gitu-gitu amat sih, udah tua benar. Tenang, hadir. Ya Allah hentikanlah. Detak, bukan detak jantungnya, ada. Minta ke Allah, kalau istri ngomel mending zikir. Dan kalau kita ngejawab kayak nyiram bensin ke api, makin panjang. Bu jangan curiga aja. Siapa yang gak curiga? Ini kan fakta Pak. Tuh kan repot. Tapi kan itu dulu saya, bapak udah bakat gitu. Salah ya terus. Terus menurut saya mah kalau istri ngomel mah wirid Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun. Jaga dong Pak, pandangan tuh Pak. Gak usah. Emang Papa harus pakai kacamata kuda? Gak usah rewel. Insya Allah Bu, saya jaga. Astagfirullah. Gitu. Allah melihat bagaimana suami istighfar. Allah tahu hati kita. Atau apa sulitnya bagi Allah ngebulak-balik hati seorang istri, benar?
2 aja bisa dibulak-balik. Betul tidak? Itu rahasianya Pak, mata ke makhluk, hati ke Allah. Sama dagang juga. Kalau kita dagang, ingat yang ngebagiin rezeki itu Allah. Tidak usah licik, tidak usah pakai strategi yang membuat orang tertipu. Sing bagus, timbangan yang bagus, ya Allah ini timbangan pas, ini yang kurang mateng, ini yang kemarin, ini yang masih mentah. Gimana ini mangga, manis enggak Bang? Waduh saya tidak tahu Bu, belum saya kunyah semuanya. Enggak usah ngomong gitu hadirin. Yang sudah saya rasakan yang ini, menurut saya sih agak manis. Ibu coba sendiri. Yang lainnya ibu tahu saya belum coba. Mudah-mudahan kalau pohonnya sama, mungkin rasanya sama. Yang ini mah udah agak layu Bu, harganya beda. Bang nggak takut nggak laku ngomong gini, ini Allah lagi ngelayatin saya Bu. Rezeki saya mah ada yang ngatur Allah. Saya dagang itu adalah amal soleh, bukan nyari uang. Saya dagang adalah amal soleh saya Bu. Gak boleh jadi dosa. Rezeki saya gak ada yang bisa ngalangin. Masya Allah, kata si ibu. Bang, udah punya suami, udah punya istri belum? Sebetulnya sudah. Pakai sebetulnya lagi. Alhamdulillah. Enak hadirin. Anteng dengan Allah tuh. Termasuk lihat semuanya. Lihat langit, mata ke langit, mata ke ciptaan, hati kepada pencipta. Nyamuk, mata ke nyamuk, hati ke Allah. Ya Allah, nyamuk. Kita tuh sama Mu, sama-sama enggak pesen. Kamu enggak pesen kan jadi nyamuk? Saya juga enggak pesen jadi orang Mu. Coba kalau saya jadi kakak kamu, repot nih saya. Kamu menderita banget ya, nyari makan, terancam jiwanya. Lagi makan, gak tenang, berapa banyak nyamuk yang wafat ketika sedang makan. Selesai makan, dikejar-kejar, Masya Allah. Sing sabar ya Mu, saya juga mau ngegeprek kamu. Hadirin, mata lihat nyamuk, hati ke Allah bisa nambah syukur jadi orang. Betul? Lihat cecak, cecak nempel. Kenapa nih Allah nih takdirkan makannya nyamuk? Oh, ternyata rezeki itu ngedeketin. Kalau cecak harus nyari nyamuk, kapan makannya? Karena nyamuk terbang dia enggak, ternyata ngedeketin. Berarti rezeki itu lebih hebat ngedeketin kita daripada kita ngedeketin rezeki. Betul? Masya Allah. Itu harusnya kerjaan kita sehari-hari. Jadi tiap hari itu nambah zikir, nambah iman, nambah amal. Kenapa? Mata ke ciptaan, hati ke penciptanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, lihat apa lagi? Nanti Allah juga memperlihatkan yang haram dilihat. Jangan subhanallah ciptaanmu ya Allah, astagfirullah, manis Allahu Akbar. Memang zikir hadirin. Tapi ada yang jadi dosa, ya. Begitu? Ya udah segitu aja ceramahnya. Kepada yang baru datang, alhamdulillah, selamat datang. Udah selesai Bu. Selesai nomor berapa? 164. 163 ya. 164. Jadi mulai sekarang dilatih seperti kita mau coba latihan lihat buatan Jepang. Pasti ingat Jepang terus. Tekadkan, saya akan melihat produk buatan Jepang. So ke jalan, pasti zikir. Zikirnya ingat ke Jepang.
Ada Hendo, saya nggak boleh nyebut merek ya. Tidin, oh kawas Nini ya. Di depan ya moho. Begitulah, sepanjang jalan kita bisa ingat ke Jepang terus. Apalagi kalau ke Mekah, ingin buatan ingat ke Cina, itu bisa Cina-Cinaan terus tuh. Tasbih bikinan Cina, sorban Cina, hanya dengan satu niat, ini buatan siapa. Nah sekarang kita mau ingat ke Allah, sebutin aja, saya niat untuk melihat ciptaan Allah. Ada enggak yang bukan ciptaan Allah di sana sini? Enggak ada. Lihat saya juga harusnya jadi zikir. Oh, siapa ciptaan Allah. Benar itu. Ya Allah, tolong ampun itu Agim. Dia ngomong terus. Mudah-mudahan niatnya benar. Tuntun kata-katanya ya Allah. Dan jadikan apa yang disampaikannya bisa diamalkan. Jangan cuma ngomong aja. Ya Allah, panjangkan umurnya tapi penuh berkah. Gitu. Jangan cuma melongo nggak jelas kayak gitu. Zikir, doakan. Mungkin saya tergelincir niat ke sini, tapi dengan doa jamaah jadi lurus. Mungkin ngomong saya bisa salah, tapi dengan doa jamaah bisa jadi lebih baik. Mungkin ceramah saya cuma ngomong, tapi dengan doa Bapak Ibu bisa diamalkan. Itu teh gara-gara mata ke makhluk, hati ke Allah penciptanya. Termasuk nonton TV, ya, lihat artis-artis ada yang goyang gasing katanya nggak? Ya Allah, ini goyang ini liar pisan. Ya Rob, dia ciptaanmu, beri hidayah ya Allah, agar bisa jadi solehah, jadi soleh. Berapa banyak yang dulu artis pakaiannya terbatas, sekarang malah jadi pendakwah, betul? Boleh jadi itu doa penonton. Nonton apa ya? Ya nggak tahu, siapa tahu dia lihat iklan dikit langsung keluar doa. Jangan pelit hadirin, di mana kita berada keluarkan doa. Di pinggir jalan ada pedagang ya, yang sederhana. Kenapa kita nggak keluarin doa? Ya Allah, bukakan rezeki baginya yang halal, yang berkah, berikan nikmatnya ibadah. Tuh, Allah dengar tidak? Jawab hadirin. Dengar. Siapa tahu dengan begitu Allah rubah takdirnya. Ada preman, dalikduk, itu kan hamba ciptaan Allah juga. Ya Allah, beri hidayah, beri hidayah, beri hidayah. Ibunya mah nggak maulah punya anak kayak gini, mabok. Pasti ingin punya anak yang soleh. Beri hidayah sambil lihat gitu, sambil dibonceng, sambil naik motor. Keluar doa. Di perempatan ada polantas tuh. Suka ngedoain enggak? Saya suka lihat, maaf ya, bukan karena ada polisi nih Pak. Tapi saya suka mikir, ya Allah, ini demi kelancaran, diam, panas, asap, betul? Berdiri pegel, ya Allah, berikan nikmatnya berzikir padamu, berikan nikmatnya ibadah ya Allah. Enak bisa doa-doa yang gitu, betul? Mata ke makhluk, hati ke penciptanya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan tidak sebelum kita lanjutkan? Susah nanyanya ya. Ada yang mau nanya? Nanyanya berkisar ke ilmu tauhid ini ya. Tidak ada? Ibu tidak boleh mempersulit orang lain ya Bu ya. Mikrofon. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, bagaimana menghadapi anak? Kan kita suka kesel ya menghadapi anak.
Bukan kita, ibu Bu. Iya, iya. Kalau kita jadi deketan. Oh iya betul. Bagaimana caranya saya menghadapi Gitu anak. Bu, benar ya. Nah, sedangkan anak itu kan memang di dalam surat Al-Ghabun musuh bagi kamu. Hah? Nah, iya kan ada di surat Anak Al-Ghabun. ibu itu mah ya. Jangan. Nah, bagaimana menghadapi anak? Kita udah berusaha untuk baik, tapi mukanya kan nggak enak dipandang nih umpama. Kita berusaha untuk perbaiki nih, ya Allah bagaimana cara menghadapinya, bagaimana caranya. Tapi dia buang muka berhari-hari, aduh bagaimana caranya ya Allah. Sampai nangis sendiri, akhirnya ya. Kan akhirnya kita kena pengaruh dengan anak lupa kepada Allah. Nah itu yang saya suka sedih, Mak. Tadi alhamdulillah. Itu anak siapa? Anak saya. Umur berapa? Umurnya 20-an. Hah? 20 tahun. 20 tahun. Nah kan mulai susah dibilanginnya tuh. Maunya seperti ini, dia maunya seperti ini. Nah kita menghadapi dia biar tidak terkontaminasi. Nah, akhirnya kita lupa Allah. Adanya cuma gergetan dan sewet. Mungkin ya saya mengalami seperti itu. Nah, Ya bagaimana? berarti itu yang membuat anak jadi kurang baik Bu. Ibunya sering lupa ke Allah. Karena mukanya yang kurang enak dipandang. Jadi gimana ini teh mau dijawab atau enggak? Lah saya kan cuma dengar dari ibu. Mau kasih amalannya Bu? Oh enggak. Tobat. Bu, tobat. Allah lihat kelakuan kita. Allah tahu. Tapi saya sudah sholat. Allah tahu sholat kita enggak khusyuk. Ya. Saya udah tahajud. Nah tahajudnya juga basa-basi. Tapi saya sudah ngedoanya juga enggak pakai hati. Saya sudah nasehatin dia. Bukan nasehatin itu mah amuk-amukan aja. Taubat Bu. Ampun ya Allah. Saya belum bisa jadi orang tua yang baik. Belum jadi contoh. Ampun ya Allah, Engkau tahu kelakuan saya. Jadi contoh buruk bagi anak-anak saya. Engkau tahu kebusukan hati saya. Ya Allah, jangan biarkan anak ini jadi rusak karena dosa-dosa saya. Kalau ibu menangis banyak, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Minta maaf sama anak. Dan minta nasihat. Berani? Nah, maafkan ibu. Selama ibu ini ibu belum bisa ngurus dengan benar. Maafkan. Kalau ada nasihat untuk ibu, jangan ragu nak, katakan. Mungkin anak kaget lihat ibu begitu. Tapi Allah yang ngebulak-balik hati. Itu Bu. Gak usah pakai marah-marah Bu. Umur 20 tahun dimarah-marah. Gak suka, gak akan nyaman. Secara syariat orang itu akan nurut dan dekat kalau dia merasa aman. Kalau tidak merasa aman tidak akan mau dengar. Kalau tiap ketemu ibu, ibunya ngomel. Ada anak, katanya seorang anak usianya sudah laki-laki ini. Seorang bapak cerita, sudah 18 tahun anak. Susah sholatnya. Biasanya telepon pasti ngomong, udah sholat belum? Jadi anak jarang ngangkat teleponnya. Karena tahu pasti ngomongin sholat. Tapi sesudah dia pikir, salah saya pendekatannya. Jadi anakku udah gak pengen aja bapaknya pulang. Karena udah tahu pasti marah-marah. Dirubah strateginya, masuk ke kamarnya. Bapak minta maaf. Selama ini salah. Dan gak pernah nyuruh sholat. Kalau datang, pegang bahunya, ngobrol yang lain tentang PR. Sampai anak ini merasa nyaman, ngobrol. Titip doa ya kalau nanti pas lagi sholat. Sholat tuh anak ya.
Harus ada pendekatan yang lain, Bu. Kalau nyuruh sholat dengan marah-marah, nanti anak tahu bahwa ahli sholatnya pemarah, ya. Kenapa Ibu ngelihat saya kayak gitu? Cik, sok, apa komentar Ibu? Bu, itu mikrofonnya di sana. Ya, makasih Ustaz atas pencerahannya. Gimana rasanya dengar jawaban ini, Bu? Coba gimana, coba? Kalau ngadepin anak-anak panti itu aduh masalah susah gitu. Suka Udah atuh Ibu jangan di sana, Bu. Ya. Jangan di sana. Gak bisa, Bu. Ibu pernah lihat singa nggak, Bu? Singa yang hatinya memeluk ke, itu ada tuh di Din As-Salam yang kedua yang dibuat videonya itu. Singa memeluk orang ibu-ibu yang pernah menolongnya. Singa itu binatang buas, bisa memeluk dengan kasih sayang kepada seseorang yang pernah nolong. Itu binatang bisa luluh perasaannya oleh kasih sayang yang tulus. Itu Allah perlihatkan gimana binatang bisa begitu. Manusia bisa lebih mudah lagi. Karena dia punya perasaan, punya akal, benar? Kalau saya sih lebih suka mengevaluasi diri saya. Kalau sudah sibuk menyalahkan orang lain, saya tidak akan berubah. Salah satu ciri orang yang tidak akan berubah adalah orang yang sibuk menyalahkan orang lain. Ibu belajar atau dari yang memeluk singa itu ya. Kenapa singa binatang buas bisa luluh hatinya? Karena yang ngurusnya, yang merawatnya tuh punya hati. Pernah nih di Hong Kong ada anak kecil tidak bisa sembuh, sakit-sakitan terus. Kata dokter, ini anak merindukan seseorang. Siapa yang mengasuhnya? Ada pengasuh dari Indonesia, tapi dia sudah habis kontraknya pulang. Oh ini anak rindu sekali. Tapi kan saya ibunya. Kata dokter, ya ibu yang melahirkan, tapi yang menyayanginya adalah pengasuhnya. Anak itu peka, hatinya bersih, bisa merasakan. Ya, binatang aja bisa merasakan, apalagi manusia. Masalahnya kita tuh kurang kasih sayang dan kurang tulus. Kita tinik kutang kati tayang itu. Mau ngomong apa lagi Bu? Sama Bu, alhamdulillah saya dititipin anak 11, cucu 8, santri kurang lebih kalau di jumlah-jumlah 3.000-an, 3.500. Kalau ada masalah tuh, saya lah yang kurang perhatian, kurang tulus, maunya jengkel, marah. So, bagaimana? Gimana itu? Jadi berbaring begitu kan? Ayo, evaluasi katih tayang. Jangan sampai kutang katih tayang ya. Silakan, semuanya mikir ini. Saya mikir lah Bu, lihat singa dipeluk itu. Kalau binatang aja, ada kumpulan binatang-binatang yang disayangi, ternyata bisa balas budi. Jadi kalau anak nggak bisa dekat dengan kita, pasti kita yang bermasalah lah, gitu aja. Mungkin kurang hatinya ya, kurang kasih sayang, dan kurang tulus. Wallahu a'lam. Tapi mungkin ibu mau udah solehah ya, kan? Belum? Ya kalau itu ya. Kalau belum ganti nama Bu, Siti Solehah. Ya terima kasih. Ya selanjutnya. Ada lagi? Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi AA mengatakan bahwa penipu
itu adalah buruk, pasti buruknya. Nah ini ada orang yang tidak menipu uang atau barang, akan tetapi dia mengatakan belum sarjana, ngaku dokter Andes atau bahkan ngaku MA, lalu belum naik haji mengatakan bahwa sudah naik haji. Nah itu bagaimana Pak? Kita kepadanya itu harus tabayun atau kita bersikap bagaimana terhadap dia? Kenapa? Emang ada apa dengan dia? Kenapa kita harus tabayun? Bapak sebagai apanya, siapanya? Kalau enggak biarin aja. Kalau kita enggak ada urusan, tidak ada kepentingan, nanti tabayun ternyata benar-benar haknya Heri ya, Heri titik Irawan H titik IR. Tapi kalau memang kita punya kewajiban memeriksa karena kita sebagai petugas, ya silakan tabayun. Tapi kalau enggak usah Pak, nanti jadi masalah ya. Udahlah kita mah enggak usah ikut mikirin sesuatu yang tidak wajib kita pikirkan. Jangan ingin tahu yang tidak wajib kita tahu. Jangan mengomentari yang tidak wajib kita komentari. Betul? Urusan kita yang paling besar adalah dosa kita. Kita terancam oleh dosa kita. Kita pembohong tidak gitu. Kita nipu orang enggak. Tapi kalau ada data bahwa dia berbohong ya, dia ngaku master padahal enggak, dan itu berkepentingan dengan sesuatu supaya tidak terjadi penipuan yang lebih besar, ya kita bantu ingatkan. Karena ini sudah kezoliman ya. Kalau kita ditakdirkan tahu dan mencegah dia berbuat menipu yang lain, ya kita harus lakukan maksudnya sesuatu. Untuk popularitas gitu. Popularitas. Ya terus kita sebagai apa? Kalau kita bukan siapa-siapa mah udah cicing, diam ya. Nah kita jadi gini-gini terus dua-duanya. Paham Ustaz. Terima kasih, satu lagi ganjil. Ada penelpon terakhir? Oh, itu dulu ya, boleh petugas? Hari Ahad besok kita di Istiqlal kumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, mohon saya diberikan amalan atau nasihat. Kadang dalam kehidupan saya tuh suka ada orang yang menzolimi saya gitu Pak Ustadz. Saya sudah berusaha untuk ikhlas menerima, tapi kadang setiap ketemu orang yang misalnya pernah menyakiti kita tuh hati ini suka kadang merasa kok ya masih kesel gitu Pak Ustadz. Gimana sih caranya, boro-boro saya mau mendoakan saya, kadang suka teringat perbuatan yang pernah dilakukannya kepada saya gitu Pak Ustadz. Jadi mohon dapat diberikan. Jadi ibu tuh ada orang yang berbuat zolim gitu. Ya. Apa menghina, memfitnah atau nyakitin macam-macam. Ya macam-macam Pak Ustadz. Iya. Ibu ingin bersih dari dosa enggak? Ingin Ustadz, ingin. Ibu ingin bersih dari dosa? Iya. Bagus ya. Salah satu karunia Allah untuk pembersih dosa itu adalah orang yang nyakitin kita Bu. Oh, alhamdulillah. Iya, jadi kalau ngebersihin wastafel kurang bersih, biasanya nanti dipakai gosokan, ya, atau pakai cairan kimia, gitu. Nah, Allah sudah menggerakkan orang yang mau menggugurkan dosa ibu. Jadi gimana? Sebel atau berterima kasih sama dia? Jawab Bu. Berterima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Itulah sebabnya saya nggak marah-marah Bu, walaupun saya dihina waktu itu ya.
Karena kata guru saya juga, dosa saya sangat banyak. Jadi digerusnya itu harus dihina rame-rame. Makanya saya berterima kasih ke ibu-ibu. Ada kan yang waktu itu marah, sekarang kesini ada ya. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah lah Bu, nggak usah dendam. Mau ngapain? Dendam bahagia nggak Bu? Enggak, sedangkan dia udah berkorban buat menggugurkan dosa ibu. Sedangkan dia sudah berkorban untuk pahalanya dikasihin ke ibu. Kenapa kita jadi sakit hati? Ya. Ya Pak Ustadz. Tumben hari ini saya jadi Pak Ustadz, saya hakim Bu. Ya. Gitu Bu. Terima kasih Pak. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu memang. Ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan disakitin. Kalau Allah mau mengampuni kita, tapi istighfar kita, sholat kita, sedekah kita nggak cukup untuk ngebersihin dosa kita. Ya didatengin lah yang nyakitin, apakah sakit fisik, apakah sakit hati, ya itu untuk ngegerus. Tinggal banyak istighfar. Kalau air mata tobatnya banyak, nanti berhenti tuh pedihnya tuh. Ada juga dia enggak, dia orangnya baik, tapi kenapa dia dihina, difitnah? Oh, kalau yang ini biasanya oleh Allah mau dinaikin derajatnya, tapi dia tahajudnya tidak cukup, saumnya juga enggak banyak sunah-sunahnya, tapi Allah ingin derajat dia tinggi. Udah disakitin juga, kalau ini disakiti untuk nambah pahalanya. Halo? Nah, gitu, jelas Pak? Jadi kalau istri galak apa artinya? Artinya Bapak dimarahin, ya. Silakan. Terakhir Bu. Hari Ahad di Istiqlal kalau ada kesempatan dengan Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Tengku Assalamualaikum. TGB ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada yang saya ingin tanyakan pada Ustadz. Jadi sebetulnya tuh kasusnya hampir sama seperti yang Ibu tadi ya, masalah anak yang tidak menurut atau tidak mematuhi sama orang tuanya. Tapi ini antara bapak dan anak. Dan kasusnya itu adalah si bapak ini memang sudah hampir berpisah dengan istrinya, gitu ya Pak Ustadz. Nah jadi kondisinya adalah menurut yang saya lihat adalah si bapak ini memang sudah dalam kondisi yang memang soleh dan memang beribadahnya lebih banyak gitu ya, lebih tekun. Tapi kondisinya adalah si anak yang berusia 15 tahun ini memang sama sekali membangkang kepada bapaknya. Nah sementara si bapak ini selalu berpikir bahwa nanti dosa anak perempuannya itu masih menjadi tanggungan beliau gitu loh. Nah sekarang kalau seperti itu gimana Pak Ustadz? Apakah memang nantinya si dosa anak ini seberapa lama nempel ke si bapak, sementara bapaknya sudah berusaha sebaik mungkin mendoakan, memberikan amalan dan lain sebagainya. Baik Bu. Mendingan nggak ada berhentinya untuk memperbaiki diri ya. Kalau saya mengajak, kalau anak ada yang kurang baik, tobatlah orang tua ya. Tobat yang benar-benar akui ini ya Allah, saya itu bergelimang dosa. Saya dulu pacaran, misal begitu ya. Saya mata tidak terjaga, saya ngebohong. Aduh, kan banyak sekali dosa kita tuh, betul? Anak tidak tahu, istri tidak tahu, suami juga tidak tahu. Tapi Allah kan tahu. Tobat, sambil doa yang banyak, sambil evaluasi cara-cara komunikasi. Itu Masya Allah ya, tidak ada yang susah karena itu anak semuanya dalam genggaman Allah. Nah biasanya penyakitnya adalah kita tuh tidak evaluasi diri, sibuk nyalahin situasi, sibuk cari kambing hitam, dan
tidak memperbaiki diri, malah menuntut. Suami nyalahin istri, istri nyalahin suami, nyalahin sekolah, nyalahin kawan-kawannya. Pasti kemana-mana disalahin. Dirinya nggak pernah evaluasi diri. Padahal mudah bagi Allah nyolehkan siapapun. Ya, sangat-sangat mudah. Mau sebengal apapun anak, kalau Allah mau berapa banyak gangster yang akhirnya jadi baik. Khalid bin Walid, panglima musuh, jadi panglima Islam. Benar? Halo? Benar tidak nih? Masalahnya kita nggak evaluasi diri dan nggak ngandelin Allah tuh biasanya. Kalau saran saya sih banjir air mata tobat ya. Pasti ada dosa-dosa yang ngundang keburukan ini terjadi. Ibu jangan nyalahin suami ya. Dah kalau nyalahin suami ibu jadi nggak bisa tobat. Suami jangan nyalahin istri. Karena kalau suami nyalahin istri dia nggak bisa tobat. Udah aja tobat, perbaiki diri. Dalilnya yang tadi itu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Gitu. Oke, satu lagi Ustaz, yang mana sekarang? 165. Iya, coba 16. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama waqafatil qulub ma'al anwar kama mujibatin nufus bikataifil aghyar. Ada kalanya hati ini terhenti pada sinar cahaya-cahaya itu sebagaimana terhijabnya nafsu dengan padatnya benda-benda makhluk. Ini rada susah. Jadi kalau kita sibuk dengan makhluk, hati itu suka enggak terang kepada Allah, itulah intinya. Ya, terus saja mikirin makhluk, enggak sadar siapa yang menciptakan, yang memiliki, yang membulak-balik hati makhluk adalah Allah. Maka berhentilah itu cahaya yang bisa menerangi hati kita. Makanya jangan terlalu cinta, jangan berharap, jangan ada kemelekatan hati ini dengan makhluk. Melekat itu hanya dengan Allah aja. Kalau udah melekat dengan makhluk, mesti kita akan berharap dan takutnya ke makhluk. Dan itu yang bikin tidak bahagia dalam hidup ini. Tidak boleh ada kemelekatan. Masih ingat tentang kemelekatan? Ilmu mikrofon ini mikrofon bagus. Mikrofon ini penting, mikrofon ini manfaat. Tapi tidak bisa mikrofon ini melekat di tangan saya. Karena kalau melekat ini nggak akan berfungsi tangannya. Demikian pula harta, benda, manusia, makhluk nggak boleh melekat di hati. Kalau melekat nggak berfungsi hati kita untuk mengingat Allah. Harus secukupnya kapan dia ada, kapan dia nggak ada. Nah yang harus selalu ada itu yang menggenggamnya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo Bu, kalau suami kurang baik yang harus tobat siapa? Bu, kalau suami akhlaknya kurang baik yang harus tobat siapa? Yang jelas suami atau istri? Tetap coba nih, Pak, kalau istri akhlaknya kurang baik yang harus tobat siapa? Saya teh bangga jadi lelaki teh gitu tuh Pak, walaupun hanya teori ya bapaknya benar. Pak, kalau istri akhlaknya kurang baik kita yang tobat. Karena kita kepala keluarga. Ingat baik-baik. Jangan-jangan saya yang belum jadi contoh. Saya yang berbuat maksiat di luar, buahnya di rumah jadi masalah. Berapa banyak lelaki yang matanya jelalatan di luar. Dan istri tidak tahu. Mudah bagi Allah membuat segalanya jadi masalah di rumah, ya kan? Tobat Pak. Di akhirat nanti
Apapun yang terjadi, jadikan evaluasi diri. Kejedot, pintu, jebet, kena jendela, puk, mau nyalahin siapa? Angin, jendela, ini kayu dari mana ini? Percuma. Garil. Alhamdulillah, astagfirullah ya Allah. Dasar jelalatan. HP kecemplung toilet. Kebetulan bukan? HP kecemplung toilet kebetulan bukan? Ada yang kebetulan dalam hidup ini? Tidak ada, semua terjadi biiznillah. Kenapa kecemplung? Ya tahu sendirilah. Apapun yang terjadi, jadikan bahan evaluasi diri. Apapun, ya. Jadi kerjaan kita tuh PDLT terus, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Tobat, 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 astagfirullah, astagfirullah. Dan ingat loh Pak, kalau kita berbuat maksiat, Allah tuh menyaksikan yang kita lakukan. Orang tidak tahu bukan berarti Allah tidak tahu. Allah masih nutup-nutupin dosa kita. Kalau Allah mau buka, kebuka itu. Macam-macam. HP ketinggalan. Pas dicas, tiba-tiba masuk itu, kitanya lagi di kamar mandi, istri yang deket HP, nggak niat buka, berai kebuka sendiri. Ya, oh berarti Allah yang menghendaki. Tiba-tiba HP rusak, dikirim ke tukang servis, kelihatan tukang servis, di download, udah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita maksiat terus-terusan, dua biasanya yang terjadi. Satu, kalau kita tidak tobat, pada sudah diberi kesempatan tobat, dibuka oleh Allah. Dan kalau Allah ngebuka, nggak ada yang bisa ngalangin tuh Pak. Nggak bisa dihalangin. Kalau maksiat kita dibuka, kebuka, kebuka. Semua yang kebuka itu pasti Allah yang buka. Kenapa jadi tegang begini? Sama, saya juga lagi tegang Pak. Atau dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang korupsi-korupsi ketangkap, biasanya udah sering tuh. Diingetin ceramah ini, enggak ini, berat. Allah kalau ada umur, kasih tiang listrik, king. Kalau Allah mau mabok, diingetin oleh ustadz, nggak mempan ini nih, udah waktunya tiba, cabut nyawa, lagi mabok. Zina lagi, mau sembunyi di mana? Allah lihat pezina itu. Kalau Allah mau, bikinlah dia terekam CCTV, ketemu dengan teman, apalah ya yang membuat kebuka. Sama, semua maksiat disaksikan oleh Allah, semua maksiat. Apapun, tidak ada yang tersembunyi. Dan kita dihargai orang karena Allah masih menutupi, masih nutupi. Kalau Allah mau buka, kebuka. Saya ngomong gini juga hati saya remek nih hadirinnya. Karena kalau Allah buka pasti bubar majelis ini. Sengaja saya ngomong begini supaya saya juga makin takut untuk berbuat maksiat. Jangan ada yang merasa aman, ya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, Allah tahu isi hati kita. Enggak bisa akal-akalan dengan Allah, tidak bisa strategi-strategian dengan Allah tuh. Wah, dengan siasat, dengan teknologi, enggak ada. Yang jelas Allah tahu segala-galanya. Kalau Allah mau kebuka, buka, itu kebuka, kebuka. Enggak ada yang bisa ngalangin. Tu izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau Allah mau muliakan, dia mulia. Kalau Allah mau hinakan, dia hina. Tadi surat apa? Ali Imran ayat 26 yang barusan. Kenapa semua jadi melongo begini hadirin? Saya lihat dari wajah dari depan, seperti yang takut dibuka. Tobat.
Tobat. Sepakat? Pak, tenang Pak. Ini saya lihat dari depannya. Seperti yang takut kebuka. Ibu juga sama, Bu. Bu, punya dosa enggak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Kalau tiap dosa ibu, satu dosa dibalas mengeluarkan satu belatung, kayak apa? Mulut ibu kayak apa? Belatung semua kan? Dah lah, jangan centil, tobat ya. Terima kasih hadirin sekalian. Terakhir saya mau curhat, boleh? Saya lagi sedih karena Islam dicitrakan buruk, teroris, radikal, keras, dan sebagainya. Kenapa ada citra ini? Prediksi saya ada 3 penyebabnya. 1, karena ada sekelompok yang merasa atau mengaku Islam tapi tindakannya menciderai kemuliaan Islam. Apa sih untungnya yang jadi teroris itu membom sana sini? Apakah membuat citra Islam jadi indah? Apakah Islam rahmatan alamin semakin nampak? Tidak. Apakah orang jadi berbondong-bondong ingin masuk Islam? Tidak juga, benar? Ngebom gereja kemarin, apakah dengan begitu bisa tahu keadilan kemuliaan Islam? Tidak. Jadi ini untuk siapa? Ini menyedihkan. Kalau dia pengen ke sorga, tapi dengan mengorbankan miliaran umat Islam, saya kira sorga mana? Ya. Yang kedua, penyebabnya media sering tidak adil karena media dikuasai oleh orang-orang yang tidak berkepentingan dengan Islam, maka di blow up lah berita-berita kurang adil ini. Yang ketiga, saya merasa ada konspirasi di dunia ini yang memang tidak menghendaki umat Islam punya ekonomi yang bagus, punya politik yang mapan, punya kehidupan yang proporsional. Kita hanya ingin jadi pelengkap penderita saja. Makanya terjadi seperti ini. Anggaplah situasi ini kegelapan, gelapnya informasi, indahnya Islam. Benar? Kita marah? Marah tidak akan membuat terang, malah memperjelas keburukan. Marahnya adalah dengan 2 hal. 1, mari kita berlomba-lomba menjadi bukti indahnya Islam. Dan yang kedua, mari kita lebih gigih menyebarkan informasi indahnya Islam. Sepakat? Hadirin, saya semangat ngomong dari tadi. Sepakat? Tapi saya memang tidak mau menuntut, ya. Tapi kesadaran hadirin itu penting. Kalau ruangan gelap, pakai tongkat, apa yang terjadi? Orang kepukul, benar? Kalau ruangan gelap, bawa cahaya, tapi cahaya kecil, senter saya kecil. Kalau semua orang jadi cahaya, insya Allah bisa terang benderang. Inilah yang ingin mengajak kepada semua jamaah. Tidak cukup hanya senang ngaji begini, tapi harus punya target. Saya ingin dakwah dengan menjadi bukti Islam rahmatan lil alamin. Kalau orang ngomong Islam kasar, tampakin wajah kita yang rahmatan lil alamin. Benar? Jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap mereka yang ingin menampakkan Islam itu buruk. Dan yang kedua, mau menyebarkan informasi ini. Ini di Facebook yang follow 6,5 juta. Yang like ada. Tapi yang share, pada tinggal like, share, tidak sebanyak itu. Yang view misalkan 0,5 juta, yang share paling berapa ribu. Padahal tinggal share.
kalau itu manfaat. Ceramah siapapun menyebar. Benar? Bapak Ibu, kalau tidak keberatan, saya jarang menganjurkan ini. Ayo follow Facebook. Oh, tapi kan Facebook bikinan orang lain. Facebook itu ciptaan Allah. Lewat Mark Zuckerberg itu ya. Siapa sih namanya? Benar? Ini ciptaan Allah. Lewat siapa yang Dia kehendaki. Yang penting bagaimana kita manfaatkan sebaik-baiknya takdir ini. Dan kita doakan supaya Chef Mark itu, Mas Mark itu sing dapat hidayah. Benar? Ini dengan begini sekarang, ya coba begini, ternyata puluhan ribu, kadang setengah juta yang nonton, yang menyimak. Ngumpulin orang segini, susah. Ini paling 1.300 paling top. Istiqlal 13.000 sampai 20.000. Tapi sekali share begini, setengah juta, Masya Allah, betul? Sekarang Allah memudahkan HP, tapi ya kalau gitu saya di HP aja, nggak usah datang. Datang tetap. Beda, ya langkahnya beda. Gimana kalau nonton HP sambil melangkah-langkah? Jangan bikin masalah baru, hadirin, kita udah banyak masalah. Di sini ada malaikat rahmat, ada yang dicatat sampai dari rumah didoakan binatang-binatang supaya kita dapat ampunan. Masya Allah, ada tempat mustajab, beda. Tapi banyak orang yang punya Facebook dan belum tahu ada acara yang benar, betul? Saran saya sekarang follow beberapa, like beberapa ulama itu yang sudah menyampaikan. Ya, kemudian jangan kikir untuk share, ikut serta. Nah ibu bapak, mudah-mudahan ini sekedar obrolan ya. Ini kan sesudah kemarin ada tim tuh ternyata 11,5 juta. Facebook, Twitter, IG tuh ya. Kalau 11,5 juta loyal itu kan gede banget. Tapi ternyata yang loyal di medsos tuh hanya 3-5%, maksimal 10%. Tapi kalau kita ada 1 juta aja loyal dalam 2 hal, mau memperbaiki diri jadi bukti dan mau menyebarkan bukti, Masya Allah. 1 juta tiap orang bisa nge-share ke 100 orang, 100 juta, betul? Sekarang kita mau pengen rumah sakit gratis. Ayo yang 1 juta, infak yuk 1.000 sehari. Berat nggak? Berat nggak? Berat nggak? Jawab hadirin. Mau infak 1.000 sehari? Pada subuh, kalau ada 1 juta orang, toel berapa? Atulah hitungin hadirin. 1 M sebulan 30 M setahun 350 miliar. Sekolah gratis, SMA gratis, bisa rumah sakit gratis buat duafa, bisa. Itu 1.000 sehari tuh. Bagaimana kalau 2.000 sehari? 2 kali lipat. Coba hadirin pikirkan ini. Masalahnya kita tuh hanya seneng ngumpul-ngumpul. Jadi bukti enggak, kata suami itu. Mak, kamu nih pengajian tuh kayak makan obat. Sehari 3 kali. Tapi yang berobat tuh cuman kerudung dan seragam. Mana kelakuanmu gitu kan? Diharapkan pengajian tuh meningkat iman. Yang meningkat cicilan. Setuju tidak nih Bu, Pak? Sekarang kami dengan tim teknologi mau ngumpulin, kalau bisa nanti ada 1 juta aja gitu yang loyal, mau jadi bukti indahnya Islam dan menyebarkan bukti indahnya Islam. Nah selanjutnya kalau mau sedekah kita buat program mau apa gitu. Nanti selanjutnya ini kan rata-rata punya gigi ya. Nah itu kan gigi. Itu kita perlu odol, 1 juta odol lumayan setahun sebulan ya kan? Kalau belum habis gimana ya habiskan aja lah. Sikat gigi, sambil bernyikat gigi Anda menjadi ahli wirid. Kan hebat Pak. Kita baju, kita
rambut ada ketombe bisa bersih. Kita tuh masalahnya tuh kurang loyal, betul? Kita baru seneng kerumunan. Nah, mari kita tingkatkan dari kerumunan menjadi sebuah sinergi. Nggak ada politik-politikan ini, Mas. Saya udah nggak, saudara tahu saya nggak termasuk partai manapun ya. Insya Allah akan konsisten seperti ini. Karena tugas dari guru, satu, jaga akidah umat, dua, ajak akhlak umat, yang ketiga, jaga ukhuwah. Tugas saya itu, kenapa saya nggak masuk ke kelompok-kelompok? Karena kalau saya masuk ke sini, yang itu nggak mau dengar. Saya masuk ke situ, yang ini nggak dengar. Kalau saya deklarasi, saya calon gubernur, langsung itu berapa banyak yang sudah jadi antipati. Padahal tugasnya adalah ngajak ke Allah. Mengerti? Mengerti enggak nih hadirin? Kemarin di Jawa Barat, berpihak kemana? Saya berpihak ke yang bukan nomor 3. 3 hal. Akidah, akhlakul karimah, ukhuwah. Karena itu supaya bersatu, betul? Makanya yang ini masang potret saya, yang ini masang potret saya, sok we. Yang penting akur. Jelas Pak Gubernur? Kalau tidak keberatan, ikut di Facebook ya. Abdullah Gimnastiar yang ada contreng biru ya. Terima kasih Bu, Pak, rada semangat. Karena dengan mudah-mudahan kalau kita nanti ada 20 juta gitu ya, yang Allah takdirkan menyimak, bukan buat gaya banyaknya follower, nggak penting gaya itu. Tapi lebih banyak orang yang mendengarkan tauhid kan lebih bagus, betul? Kita sekarang bisa jelajahi datang ke dompet-dompet, ke HP-HP mereka, Masya Allah. Makanya kalaupun mempromosikan, itu niatnya bukan mencari follower, tapi mengajak orang lebih banyak belajar Islam dan loyal kepada Islam. Mudah-mudahan nanti umat Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin inilah yang akan bisa mewarnai dunia ini. Sepakat tidak hadirin? Semangat tidak? Ada yang nanya, kok saya nggak pernah lihat teriak Allahu Akbar sambil begini. Saya kalau mau ngepalin tangan tuh asa kagok kalau di Indonesia ini. Ya, kalau di Palestina mungkin saya Allahu Akbar. Tapi kalau di Indonesia ada masalahnya juga. Bukan masalah jihad kita, di kita mah jihad dakwah, betul? Bagi yang lain nggak apa-apa, tapi saya tuh kalau kepalan tuh asa rada-rada gimana. Coba ke istriku, aku cinta padamu istri. Asa kurang kasih sayang, kutang kati tayang yang tadi. Sungguh aku sangat mencintaimu. Gak ada yang percaya. Atau takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin ada yang merasa itu pas, tapi kalau saya pasnya mah kalau takbir karena tidak dalam suasana seperti di Palestina, ya biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tapi karena musim pemilu, jadi rada susah jari ini ya enggak. Ini tambahan cerita dikit. Di Kabupaten Bandung Barat, kan Darutoy di sana Pak, lagi kumpul. Saya ke sana juga karena istri ngobrol di sana. Gak usah nanya istri yang mana Bu. Udah dibilangin jangan suka usil. Ih. Nah, udah kumpul, saya nggak tahu siapa aja kandidatnya. Silakan Bapak Ibu. Berbeda pendapat mah normal, yang penting jangan emosi, yang penting kita itu akur, tahu-tahu akur tuh kandidat juga Pak. Jadi sangka kampanye saya di tempat coblosan, aduh ampun Pak, saya tidak tahu itu teh singkatan. Sekarang hampir semua singkatan dipakai yang kampanye. Kalau ada rasa rindu, Ridwan Kamil yang eta meni asik sekali. Nah hadirin sekalian, 3 yang kita jaga, 1 akidah, 2 akhlakul karimah, 3 ukhuwah ya. Jangan sampai pilkada, pilpres merusak 3 hal ini. Sepakat?
Nah, kalau tidak keberatan, gabunglah relawan Islam Rahmatan lil Alamin, bukan organisasi, hanyalah pergerakan orang-orang yang mau memperbaiki diri dan menyebarkan kebaikan. Minat tidak nih? Yang jelas, minat tidak? Tidak harus daftar, tidak harus apa, tapi tekadkan pada diri, insya Allah. Kalau nanti membesar, insya Allah manfaat. Silakan. Assalamualaikum. Ada yang bisa bantu sambil bersedekah ya? Karena kita akan segera menutup acara ini. Fadol, para petugas, semoga yang bersedekah dilipat gandakan keberkahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyampaikan hal yang dimaksud barusan. Kebetulan itu juga menjadi kegelisahan saya secara pribadi tentang fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia. Karena perpecahan itu banyak terjadi. Kalau dibaca di medsos itu luar biasa. Dan sesama Islam, saya juga bingung itu sih sebenarnya menyikapinya. Sebentar, maaf. Ya. Kebetulan yang satu hal yang saya mau tanya, tapi kalau sudah memberikan solusi barusan dengan istilahnya apa tadi saya barusan agamis. Rahmatan lil alamin. Bukan, rencana pergerakan atau apalah yang namanya ini barusan. Ya, relawan Isra asalnya Muslim Rahmatan lil alamin, tapi disingkat jadi Misro. Kurang enak wah itu makanan yang ada lagi contoh Rahmatan jadi Comro lah jadi Isra. Ya, saya pikir ini bisa jadi jalan perjuangan juga untuk menyikapi satu fenomena lain juga yang terjadi. Saya cuma mau menyikapi, cuma pengen dengar langsung. Kebetulan di pengajian ini, saya mau dengar langsung dari AA sendiri tentang Islam Nusantara yang dimaksudkan. Nah, kebetulan pada saat beliau menyampaikan hal itu, kebetulan saya sedang ada di situ dan kebetulan habis itu saya malah foto bareng. Karena saya pikir itu bukan apa-apa saat itu, tapi ternyata setelah kebelakangan itu jadi suatu berkembang dan malah memecah umat. Saya merasanya begitu, Pak. Saya kira Islam sudah cukup Islam saja, ya. Tidak usah pakai embel-embel yang lain. Loh itu tadi Rahmatan lil alamin, memang surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seisi alam. Jadi sepengetahuan saya Islam itu rahmatan lil alamin. Itu kalau Islam Nusantara saya termasuk yang kurang sependapat. Ya, jadi gimana cara kita yang ada di sini? Karena saya juga kurang sependapat sebenarnya menyikapi kalau bertemu dengan kebetulan berdiskusi atau apapun lah bentuknya di dalam itu yang tidak membuat makin iya. Caranya adalah kita harus belajar lebih banyak bagaimana keteladanan akhlak Rasulullah SAW. Dan kita bermujahadah sistematis mengamalkannya. Makanya jadi target saya ingin jadi bukti indahnya Islam. Sudah pernah belum kita mencanangkan itu pada diri kita? Mungkin belum, ya. Dan saya ingin menyebarkan indahnya Islam. Kalau itu menggelora pada diri kita, beda hadirin dengan orang yang tidak ada tekad. Memanah itu syarat utamanya ada target. Memanah tanpa target, tetangga bisa ngejerit, ya kan? Dan kalau sudah ada target, syarat keduanya fokus kepada target. Kita punya target memanah, tapi kita nggak pernah fokus, nggak akan kena juga. Nah sekarang target kita ingin jadi bukti indahnya Islam. Bukti buat apa? Buat dipuji? Bukan. Ini tanggung jawab kita dalam situasi gelap informasi indahnya Islam. Kita yang kecil-kecil ini ingin menyalakan cahaya. Coba kalau semua cahaya nyala HP-nya, kan terang juga, betul? Dan kita harus stand up. Tahu stand up? Harus berbuat sesuatu. Nggak boleh diam-diam saja. Intansurullah yang surkum wa yustabbit aqdamakum. Barang siapa yang nolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Maka kita harus menolong dengan cara apa? Karena kita ini orang-orang kecil, ya mulai kita bersatu padu menyebarkan indahnya Islam. Dengernya aja udah enak, rahmatan lil alamin, benar? Singa, binatang buas, kena rofat dari orang, bisa luluh kayak gitu itu singa. Apalagi manusia yang lain. Makanya kita ini kutang katitayang, itulah Pak.
kita ini kurang penyebar kasih sayang. Insya Allah kalau Bapak Ibu ada umur, kita ketemu Selasa depan, izinkan saya menyebutkan hasil penelitian Profesor David Hawkins yang menulis dengan signifikan hasil penelitian bahwa sel kanker itu sangat takut kepada kasih sayang. Dia lumpuh Pak menghadapi orang yang memiliki kasih sayang. Kenapa Rasulullah SAW badannya sangat sehat sampai usia 63? Karena sifat rahmatnya ini melimpah. Dan inilah yang membuat frekuensi seseorang itu naik. Kalau orang-orang di bawah 200 Hz itu sakit Pak. Tapi pemilik kasih sayang itu 500, 700 sampai tinggi lagi. Apalagi Rasulullah SAW. Dan orang yang punya kasih sayang itu kalau ada di suatu tempat, dia akan menyebar. Itu aura kasih sayangnya itu akan membuat orang merasa nyaman, merasa tentram dan termotivasi. Jadi semangat ingin berbuat kebaikan. Jadi kalau ada orang punya energi kasih sayang yang besar, dia akan nyaman, sekitarnya akan nyaman, dan akan menggugah orang untuk menularkan sifat kasih sayang itu. Makanya kalau kita bisa jadi relawan-relawan yang menyebarkan kasih sayang, nanti di keluarga tuh akan suasana kasih sayang, tetangga kasih sayang, dan inilah Islam. Rasulullah pun seperti itu. Semangat? Nek, semangat Nek. Semangat. Tuh kan kalau semangat begini. Katanya kalau hati saya tulus, insya Allah akan terinspirasi yang lainnya. Karena Allah lah yang menerima setiap amalan yang tulus. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Sebetulnya saya ngiri tenaga dari tadi. Kan? Jadi Bapak Ibu usahakan jangan hanya hadir sendiri. Mulai sekarang ajak kalau mau ke sini. Kalau saudara tukang ojek, gratiskan ke sini, betul? Ajak yang lain. Punya mobil, ajak yang lain. Harus sekarang bergerak terus. Cari yang bisa membuat hati ini bisa semakin punya sifat rahmat. Al-Quran mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Benar? Kasih sayang. Inilah saya kira yang harus menjadi pilar. Bu, Pak, ada kemungkinan 2019 mungkin kutub semakin mengerucut ya. Kutub ini dan kutub ini. Ingat ada satu kutub lagi. Buka surat Al-Hujurat ayat 10. Itu satu kutub lain. Ada? Ustaz tolong bacakan. Kalau ada yang nanya kan, terus punya keberpihakan. Berpihak kemana? Saya berpihak ke ayat ini. Coba dibacakan. Ayat 10-nya saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Mungkin ini tidak berselisih secara fisik yang frontal, tapi secara informasi sudah mulai, benar? Padahal ini juga umat Islam mayoritas, ini juga umat Islam. Apa salahnya kita menjadi sarana supaya ini tetap damai? Gitu Pak. Saya sih bercita-cita, mangga mau pilpres silakan, tapi jangan sampai ukhuwah umat jadi rusak. Hanya karena pilihan yang terus berganti dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada yang mengatakan, berpihak kemana? Nah inginnya siang ini. Wa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah orang di antara dua saudaramu yang berselisih. Terima kasih gitu Pak. Mudah-mudahan Allah menerima ya. Jadi nanti siapa presidennya tetap saja umat makmur, damai, produktif. Karena
Kalau nanti sakit juga yang nengok tetangga kan, bukan presiden ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billah. Duhai Allah yang Maha Menatap, alhamdulillah, segala puji bagimu yang telah menakdirkan kami menjadi mukmin, menjadi muslim. Engkaulah yang mengumpulkan kami di sini. Ya Allah, Engkau tahu semua lumuran dosa dan aib yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah, sehitam apapun masa lalu kami, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni semua kemusyrikan kami kepadamu ya Allah. Ampuni semua kemunafikan kami. Ampuni ya Allah semua kezaliman kami kepada ibu, bapak, semua kedurhakaan kami. Ampuni siapapun yang pernah Engkau saksikan mendekati zina, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor dan nista. Ampuni ya Allah yang tubuhnya berselimut aib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni maksiat yang terang-terangan kami perbuat. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Astagfirullah. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan iman kami. Berikan kekuatan agar kami bisa menjauhi kemaksiatan, menghindari dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan sisa umur ini menjadi hamba-Mu yang beriman teguh, merasakan nikmatnya ibadah. Karuniakan kepada kami indahnya akhlakul karimah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Titipkan kepada kami keluarga sakinah, keturunan yang soleh, solehah. Lindungi kami dari keturunan durhaka dan fitnah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya ibadah. Jamu kami ke Baitullah ya Rabb. Jadikan haji, hajah, mabrur. Karuniakan lahir batin, sehat walafiat. Lingkungan yang penuh barokah. Teman-teman yang menguatkan iman. Jadikan ya Allah umur yang tersisa ini istiqomah. Jauhkan kami dari bala, fitnah, wal musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik. Allah lah yang mengatur pertemuan ini. Semoga ini Pak Latif yang memprakarsai masjid ini mendapatkan pahala dan keberkahan dari masjid ini. Masya Allah. Terima kasih. Kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.